diapain sama dia, diritualin gitu. Buk. Nah di situ tuh gue langsung kayak gue ngeliat neraka, kayak ngeliat neraka panas. Pokoknya kesalahan gue yang pernah gue lakuin sebelumnya tuh, yang pokoknya yang gue ngapa-ngapain yang gitu. Wah gue nangis, gue apa teriak-teriak. Nah, sampai sekarang gue inget banget itu amalan karena singkat ya, karena kecil dikit banget bacaannya tuh inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sampai sekarang om gue inget banget. Gue lihat namanya nama dia om, nama dia lagi titik Mangkubumi. Namanya nama dia di makam di nisan di sana. Kabur wah sih Willy, kenapa lo, kata bapak ini, Pak itu apaan tuh Pak? Wah udah nggak bisa ngomong. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Seperti biasa malam Jumat itu waktunya sama narasumber. Nah sekarang di samping gue udah ada Om Yuts nih yang dulu katanya sempat masuk ke sekte aliran sesat. Dan bahkan katanya beliau ini sempat bersemedi gitulah di Gunung Salak. Ya nyari-nyari ilmu gitulah. Langsung aja kita tanya-tanya nih Om Yuts. Selamat malam Om Yuts. Malam Om Mamat. Masuk ke sekte aliran sesat. Apa motivasinya saat itu Om? Apa ya, nggak tahu juga sih sebenarnya. Kayak terjebak kali ya awal-awal. Jadi gara-gara ada sahabat gua manggil ke rumahnya karena udah sahabatan, dia jadi lagi ada masalah keluarga. Dia nelfon nih, Yud ke rumah gua dong, gua mau curhat lah gitu. Gua lagi ada masalah nih. Akhirnya gua datang ke situ. Nah tiba-tiba teman gue ini kaya banget dulu. Ada kolam renang nih di belakang rumahnya, ada bapak lagi ngerokok gitu. Nah, teman gue ngomong nih, kenalin sama bapak gitu. Kita manggilnya bapak. Akhirnya gue samperin, dimanggil nih, sini gitu. Manggil, gue salaman, gue kenalan, Yudi gitu. Nah, dia ngomong tuh, pertama kali gue inget banget sampai sekarang. Lu gue jadiin ya. Jadi memang bukan tujuan dari sendiri bukan tujuan gue sendiri ya, memang nggak sengaja lah ya. Nggak sengaja. Jadi ketemu pertama kali itu langsung dibilang, lu gue jadiin ya. Oke, dan katanya dengar nih, gurunya itu Raja Jin. Maksudnya Raja Jin itu gimana? Nah itu gue tahu setelah, jadi ya alhamdulillah insya Allah gue udah hijrah ya kan. Ya anak gue juga sekolahnya tahfiz Quran dua orang. Nah otomatis kan gue bergaul dengan
kiai-kiai bener ya, yang punya pesantren segala macam. Nah, di sela-sela kalau setiap gue ketemu sama siapa yang gue rasa bisa tahu lah apa sih yang gue lakuin nih dulu, gue tuh dulu ngapain sih, gue belajar apa sih gitu-gitu. Nah, akhirnya ada seorang kiai yang ya gue nggak mau sebut nama tapi levelnya udah nasional di Indonesia ini, udah orang sebut namanya aja udah tahu gitu. Kebetulan gue deket nih, gue tanya, Tat, dulu yang jadi guru gue nih siapa sih gitu. Waktu di aliran sesat ini. Waktu di yang gue belajar itu. Oh, udah nggak apa-apa, udah yang penting lu udah nggak gitu lagi, katanya cuma gitu. Dah, emang kenapa, Tat? Dah gitu. Dia Raja Jin. Kaget gue kan, Om. Shit, bener, Tat, Raja Jin? Iya. Nah, gue tanya lagi, ini makamnya di mana? Katanya sih udah meninggal gitu kan. Dengar kabar udah meninggal segala macam. Udah. Jadi kalau bahasanya apa sih? Nggak tahu lah, gue juga nggak terlalu ini lagi sekarang. Moksa kan, menghilangkan diri gitu. Jasadnya meninggal, tapi ruhnya nggak tahu gitu. Oke deh, baik ditahan dulu ceritanya Om Yuts. Kayaknya seru banget nih Kak. Kalau buat kalian yang belum tahu, jadi Om Yuts nih yang perawakannya kayak Ibrahimovic. Dulu itu sempat cerita di RJ5 yang cerita itu menurut gue bagus banget tentang kisah temannya seorang pecandu narkoba. Nah, kalau kalian pengen lihat bisa banget, linknya di atas ini. Terus sebelum gue lanjutin, kalau misalnya kalian suka sama kemeja yang gue pakai, nah ini dari hoodieku. Di sini kalian bisa lihat keren banget, udah gitu warnanya juga oke. Langsung aja kalau kalian pengen beli bisa lewat Tokopedia, Lazada, atau langsung di hoodieku-nya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Jadi ceritanya ini gue alamin setelah kejadiannya Dodo. Kalau Dodo itu kan 99 ya, 1999. Nah, ini setelah Dodo. Jadi kalau boleh flashback, gue sahabatan nih bertiga dulu, Om. Gue, Dodo, ada nama satu lagi Yuli. Sahabatan lah dari... Cowok apa cewek Yuli? Cowok. Oh, cowok. Cowok. Sahabatan dari SD juga nih kebetulan. Nah, kejadian yang mau gue ceritain ini, kalau nggak salah itu 2001 sampai 2002 lah, sekitar situ ya. Suatu hari tuh si Yuli ini nelfon gue nih. Nelfon, Yud, main dong ke rumah gue, katanya. Gue lagi ada masalah keluarga nih. Ya pokoknya lo main deh ke rumah gue, gitu. Gue ini banget pengen ketemu lo. Namanya kita sahabatan kan. Ya gue datang lah main ke rumah dia. Main ya biasa lah, ketemu sampai rumahnya, salim sama orang tuanya dia gitu kan. Nah, ini kan dia kaya nih, dia mau kaya banget dulu. Nah, di kolam renang nih ada bapak-bapak, Pak. Ada bapak-bapak lagi ngerokok aja, duduk sendiri. Ngeliatin gue nih, kayak ngeliatin gue. Terus gue tanya sama si Yuli, itu siapa bapak-bapak? Karena gue gak pernah lihat selama gue sahabatan sama dia, itu gue gak pernah lihat. Oh, itu bapak gitu. Namanya manggilnya bapak. Yuk sana yuk. Pas gue mau ke sana dipanggil tuh gue, sini kayak gitu sini. Udah gue ke kolam renang lah. Gue kolam renang, gue salaman, kenalan, Yudi gitu. Nah dia langsung ngomong tuh, gue inget banget sampai sekarang, dia langsung ngomong, lu gue jadiin ya, katanya. Dalam hati gue apaan sih gitu kan, apaan sih gitu, jadiin apaan gitu. Udah habis itu udah sama teman gue dia kesana lagi ke ruang tamu lagi gitu. Ngomong-ngomong, nah dia ngajak nginep gue, Yud, lu nginep aja deh di sini gitu. Gue mau cerita sama lo segala macam. Nah kebetulan dulu ukuran badan gue sama dia sama nih, gitu. Jadi baju apa-apa nggak perlu minjem, paling celana dalam doang kan. Ntar lo pakai baju gue aja, besok ganti segala macam gitu. Ya udah, gue nginep.
2-3 hari kalau nggak salah. Ya memang malamnya tuh, jadi di rumah mereka tingkat lantai 2, duduklah tuh bapak itu sama orang-orang yang baru gua kenal lah gitu kan. Jadi bapaknya nginep juga? Nginep juga di situ, di rumah itu, tinggal di situ. Kalau boleh diceritain perawakannya kayak gimana, Om? Ya normal aja, kayak orang aja. Udah tua gitu? Dulu kalau nggak salah 50 tahunan kali ya. 5 tahun gue Kumisan gimana? Nggak kumisan. Hitam memang, orang hitam normal pakai baju. Sterek gitu? Sterek memang, apa kayak kerja keras lah gitu, kulitnya hitam. Belum seminggu gue nginep di situ, dipanggil gue ke kamar dia. Yud, ikut gue. Oh iya pak. Nah gue belum tahu tuh, sama sekali belum tahu apa mereka ngumpul di situ ngapain, gue nggak ngerti gitu kan. Rame memang? Rame, jadi kayak geng gitu, kayak bukan geng apa, kayak perkumpulan gitu, tapi gue nggak tahu ngapain gitu kan. Udah, gue masuk ke kamar. Nah, di situ gue baru tahu kayak diisi, Om. Kayak ada ritual-ritual gitu, tapi coba gue suruh masuk kamar, duduk. Diapain sama dia, di ritual gitu. Buk. Nah, di situ tuh gue langsung kayak gue ngeliat neraka. Kayak ngeliat neraka panas, kesalahan-kesalahan gue yang pernah gue lakuin sebelumnya tuh, ya pokoknya yang gue ngapa-ngapain yang gitu. Wah, gue nangis, gue apa teriak-teriak. Setengah jaman kalau nggak salah, setengah jam tuh gue keluar keringetan kan, padahal ruangan AC gue keringetan, ketemu orang-orang itu di depan kamar kan, tawa-tawa nih si teman gue ini, si Yuli, dia emang orangnya bocor, dari dulu orangnya bocor, rame lah orang. Wah, ngapain lu nangis lu, teriak-teriak ampun gitu. Lu ngapain sih tadi gitu, gue nggak sadar. Lu ngapain sih tadi, yang gue tahu sih emang gue kayak ngeliat neraka, gue ngeliat wah apalah. Gimana maksudnya lihat neraka? Nggak tahu, jadi ya kalau gue misalnya gue duduk, gue diam, merem gitu, habis dipegang kepala gue, nah tiba-tiba tuh gue kayak ngeliat neraka lah kali, apalah gitu, kesalahan gue segala macem gitu, gue liatin. Nangis katanya di situ, gue teriak apa-apa. Itu setelah gue keluar dari kamar. Setelah gue kamar, si Yuli ini bilang sama gue, lu nangis lo gini. Ya udah tuh, normal tuh. Nginep lah, besok kan gue nginep di situ kan. Bahkan kalau dibilang bukan nginep, tinggal kali gue di situ. Tinggal di situ. Udah tuh dari situ, tapi nggak ada, jadi ya gue kan nggak asing lah Om dengan dunia mistis ya. Karena waktu gue di Budut, kan gue udah belajar ilmu kebal segala macem. Nggak asing gitu, maksudnya kalau waktu belajar ilmu kebal, misalnya gue waktu ke Banten, habis gue diisi, dibacok segala macem, nggak mempan, kan dikasih isian kan, dikasih bacaan, amalan gitu. Gue kan nanya nih, amalan gue apa nih gitu. Nah gue nanya dong, Pak, saya tadi habis diisi, saya ngapain nih Pak selanjutnya gitu. Nggak ada, udah lo zikir aja, Allah aja dalam hati lo, katanya. Allah doang Pak? Iya, Allah aja lo dalam hati gitu. Tapi nggak ada amalan apa Pak? Gitu kan? Nggak ada. Tapi gue paksa terus nih. Selama gue nginep di situ, Pak, masa nggak ada amalan Pak? Saya gini nggak seru gitu kan, kita masih muda gitu. Ya dia bilang, ya udah dikasih tahu. Sampai sekarang gue inget banget itu amalan, karena singkat ya, karena kecil dikit banget bacaannya. Ya gue nggak tahu deh nih artinya apa. Maksudnya maknanya gimana gue nggak paham. Bacaannya tuh inna nahnu nazalnat zikra wa inna lahu lahafizun. Sampai sekarang Om gue inget banget. Itu katanya buat apa? Nggak tahu. Dari awal gue diisi lah, itu kan diisi tuh istilahnya. Nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Pak. Tapi kok lo mau aja Om? Nah, gue ngapain nih Pak? Abis gue diisi, gue ngapain? Kasih zikiran Allah, bagus dong Allah kan. Kasih amalannya, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kelihatannya positif. Positif gitu dong, sampai sekarang gue inget tuh. Pokoknya karena gue nginep di situ, gue lupa lah berapa lamanya gitu ya. Itu belum berbulan-bulan sih. Dia nanya gue, Yud, lu lahir hari apa? Katanya. Lahir hari apa ya? Gue nggak tahu kan. Kan kalau sekarang mah enak gitu, Google cari aja gitu kan, lahir tahun sekian, ini tanggal sekian tahun sekian kan ketahuan. Kalau dulu kan belum ada. Waduh, saya nggak tahu Pak, ntar deh saya telepon orang tua dulu, gue bilang gitu. Telepon bokap gue tuh, abis itu gue telepon, Pak gue lahir hari apa Pak? Sama almarhum bokap gue kan. Selasa. Yakin Pak hari Selasa? Iya Selasa, ingat lu anak pertama gue, kata bokap gitu.
Udah gue kasih tahu. Hari Selasa Pak, kata bapak saya. Oh hari Selasa. Ya udah berarti lo setiap malam Selasa lo di sini. Lo harus sama gue katanya. Oh apa ya Pak? Pokoknya kalau lo nggak di sini, ketika lo di rumah lo di Depok, lo jangan keluar rumah. Malam Selasa, malam kelahiran gue gitu. Nah, karena gue tinggal di situ kan, jadi ya memang ketemu dia mulu setiap malam gitu. Nah setiap malam Selasa tuh yang anehnya di Lalanya tuh rame tuh. Setiap malam Selasa di situ rame. Nah, Pada saat itu kenapa malah jadi tinggal di rumah si Yuli? karena si Yulinya yang minta sama gua, "Udah lu tinggal sini aja deh, pokoknya yang dia orang tajir kan. Udah pokoknya Oh, karena dia ada masalah. dia ada minta masalah, ditemenin. dia ada masalah minta temenin gitu. Saat itu udah kuliah kali lu? Kuliah, Oh, gua lagi kuliah. kuliah. Dia udah merit, dia merit muda. Oh, terus pisah. Nah, dia merit muda, yang bermasalah itu maaf mertuanya. Mertuanya tuh. Akhirnya udah tinggal. Nah, karena mertuanya ini bisnis, mungkin salah satu anak karyawannya ada yang pecandu narkoba nih Om. Nah, pertama kalinya gua ziarah kali ya. Tuh, anaknya karyawan dia pecandu narkoba mau diobatin nih secara tradisional kan kalau narkoba dulu dimandiin air sumur segala macam tuh. Dibawalah ke ada daerah Jawa Barat, Sukabumi sana. Ini bareng-bareng gitu? Iya bareng-bareng. Gua Yuli sama Rudi Sama bapak itu? sama bapak sama supirnya nih, selalu ada supirnya. Mau nyembuhin sih yang Mau pecandu nyembuhin narkoba. mau nyembuhin si Dani nih, anaknya namanya Dani nih, narkoba. Karena harus nggak tahu lah kan gitu kan ritualnya, mandinya malam segala macam, berangkatlah kita dari Jakarta kan. Udah lewat jam 12 malam lah. 12 malam nyampe, parkir mobil, naik ke atas. Ada sumur tuh 2. Sumur gitulah. Tapi bukan sumur yang gini, tambungan air, bak air, tapi udah ada mungkin air hujan air apa gitu. Ada 2 gitu. Nah, ini si Dani ini yang pecandu narkoba ini dimandiin nih. Mandi, wah kan teriak-teriak kan orang narkoba sakau segala macam kali kan. Teriak dimandiin jam 2 pagi kalau nggak salah tuh. Gue mandiin, wah gitu kan sedang-sedang aja tuh. Wah lu, rasa lu kayak gitu kayak gitu dah. Wah lu orang narkoba kan. Udah. Mandiin selesai, masuk tuh. Jadi ada sumur gitu, naik. Nah ini kayak ada bangunan lah, kayak musola tapi bukan musola ya. Ada bangunan. Nah di situ ada makam tuh. Ada makamnya siapa gitu. Nah gue orangnya pengen tahu nih Om. Gue orangnya kan pengen tahu, gue memang sifat dasar gue tuh pengen tahu. Nah ada di tembok tuh kayak ada silsilah keluarga gitu, apa sih, pohon keluarga gitu ya di tembok. Apaan sih nih gitu, karena gue pertama kali ke situ kan, gue lihat eyang ini gitu, di bawahnya kan nurun gitu, punya anaknya nih berarti ini kan, anaknya di bawahnya cucunya si eyang ini, nama dia Om, nama si bapak ini. Jadi maksudnya udah meninggal gitu? Nah, nama dia nih kan, orang ketiga nih berarti ini kan cucunya. Di bawah si bapaknya ini ada almarhum sampai panjang tuh. Ini gimana sih? Silsilah keluarga kan panjang tuh kalau Silsilah di makam itu? di tempat itu. Dalam hati gua, ini siapa orang kok namanya nama dia? Karena gua tahu, gua dulu pernah sebelum gua jalan itu, fotokopiin KTP gue mau bikin dokumen apa, ngurus apa-apa. Jadi gue tahu kan, gue lihat tuh KTP-nya kan namanya. Lah, ini posisi makamnya di mana? jadi kayak kalau gue gambarin tuh, ini kayak bangunan lah ya, bangunan. Ini kan tadi yang sumur naik. Ada bangunan di sini. Nah, ini yang tembok ini nih, yang tembok gue lihat silsilah itu. Nah, makamnya agak di dalam tuh. Ini ada di salah satu lokasi di Gunung Salak? Iya, Gunung Salak sih. Di Gunung Salak. Di bangunan itu ada makam 2. Nah, dia dekat makam situ tuh, si bapak ini. Gue habis lihat itu, gue ngeliatin dia dong. Maksud gue pengen nanya, Pak, kok nama lu sih ada di sini? Sementara di bawah-bawahnya udah almarhum. Banyak banget gitu? Udah banyak lah gitu, maksudnya udah 7 turunan kali. 7 turunan gitu udah almarhum. Gue mau tanya, dia ngeliat gue sambil ngerokok. Wah, gue mau tanya tapi gimana nih? Gue lihat, tiba-tiba ada tulisan Om di tembok di sebelah sininya. Daripada berpikir
lebih baik berzikir. Waduh, udah nggak jadi dong gua. Tuh, jadi kan agak naik gitu ya, gua turun. Udah lu tidur deh katanya. Besok pagi kita ke atas. Jadi ini malam-malam ngedaki Gunung Salak? Jam 2, nggak ndaki itu jadi kayak sumur mandiin. Oh langsung dari mobil nggak jauh? Iya nggak jauh, parkir mobil di bawah, agak naik. Cuma namanya tempat-tempat begitu kan pasti ada tanjakan apa tangga-tangga kan. Suruh tidur kita nih, tidur. Habis sholat subuh, tidur sebentar lah gua, sholat subuh tidur sebentar, bangun. Gue bangun duluan nih om, gue bangun duluan. Begitu gue bangun, gue cuci muka, gue buset. Jadi gue tidur tuh di tengah kuburan om. Jadi sumurnya ini sama tempatnya itu ya, bangunannya itu tuh, begitu gue lihat, pagi-pagi kan udah terang, udah ada matahari, itu di sekitarnya kuburan. Gila dalam hati gue, ini kuburan. Jadi kuburan-kuburan jadul tuh yang kuburan lama kan kelihatan tuh, bukan kuburan-kuburan orang baru ya kan. Kalau kuburan baru kan walaupun di daerah di Jawa di mana kan kelihatan. Ini kuburan jadul yang batu batanya udah hancur lah apa gitu. Berarti memang buat ziarah kali ya? Memang buat ziarah kayaknya. Ya udah kita sarapan, ngopi pagi segala macam, baru dibilang, yuk naik ke atas katanya. Nah tapi udah agak mendung nih, agak mendung. Pak, tapi mendung Pak. Kita mau kemana sih Pak? Ada namanya kalau apa sih namanya petilasan atau pasarean lah kalau orang-orang Sunda itu bilang pasarean. Ada petilasan eyang nanti di atas. Agak jauh sih, kita jalan kaki aja ke atas. Tapi mendung Pak, gue bilang gitu. Iya Pak, gue ketemu si Yuli sama Rudi itu ngomong juga mendung Pak. Gue, Yuli, Rudi, Bapak itu, nah ada selalu asistennya nih, sekaligus supirnya dia, berlima. Udah nggak apa-apa, nggak kehujanan ntar katanya. Oh ya udah, mau jalan, udah nih siap-siap kita udah siap. Terus dia metik, nah di sini nih gue mulai ini apaan sih gitu ya, ilmu apaan sih kayak gini-gini. Dia metik tuh pas dia mau kita jalan, dia metik ini daun. Ntar apa namanya katanya pegang kan naiknya gini ya, berapa sih namanya, berantai gini nih, di belakang gua semua, masing-masing di belakang gua, pegangan sini, karena jalannya juga agak gitu, agak becek kan, karena udah gitu. Ngapain Pak? Udah pegangan aja gini, kita naiknya gini, pegangan bahu dia gitu. Nah, ya kalau nggak salah ingat sih Bapak, si Yuli, Rudi, supirnya dia ini, asistennya dia sama gue paling belakang. Jalan, cek pagi om, pagi udah matahari tapi mendung gitu. Hujan, nggak tahu lah gue sampai sekarang tuh kok bisa gitu, gue alamin kayak gitu. Hujan, tapi gue nggak kehujanan om. Tapi posisi gini, megang bau masing semua, megang bau bapaknya, megang bau temen gue gitu, nomor 5 nih naiknya gini, karena naik kan tanjakan gitu. Nah gue kan orangnya iseng ya, hujan, gue orangnya iseng, gue gini dong, karena gue paling belakang kan. Kalau gue di tengah atau di depan kan nggak bisa gue, dimarahin ntar. Gue paling belakang nih, gue gini nih, basah om. Gue gini, ini basah, tapi ini nggak basah nih. Gue gini lagi, gue tangan kanan lagi gini kan, kok basah? Itu nggak ada yang kebasahan sama sekali? Nggak ada yang basah om. Hujan. Ini apaan ya goblok? Udah tuh naik ke atas sampailah tuh petilasan. Nah petilasan kan katanya kan bukan makam ya. Jadi kalau kata orang-orang tuh seorang tokoh atau siapalah orang sakti atau apa yang pernah bermukim di situ atau mungkin dia pernah semedi di situ. Nah dibikin petilasan. Petilasannya kayak kuburan sih, kayak makam panjang tapi namanya petilasan atau pasarean kalau di Sunda. Pak kita ngapain gitu? Ya udah doa aja gitu, sedekap, namanya sedekap, kita nyebutnya dulu sedekap aja tuh, ngapain kayak meditasi lah gitu. Oh iya Pak, udah Jakarta lah pulang.
pulang. Nah begitu aja Om, rutinitas itu Om. Sampai Jakarta tuh. Rutinitas setiap malam ngumpul. Pas ngumpul ngapain? Nggak ngapa-ngapain, Ngobrol doang? ngobrol. Nah kalau perdukunan, kan kalau ngumpul kan bakar menyan, iya kan? Bakar dupa segala macam atau apa. Ini nggak ada Om Ahmad. Lah aneh juga ya. Ya, begitu aja tuh, nggak ada. Dan gue, Terus apa yang dibahas Nah. dari... nggak ada. Jadi bahas gini aja misalkan, oh kemarin ya adalah permainan magic gitu adalah. Contohnya nih, waktu pas misalkan gue sama lo nih ada 5 orang. Nah si A nggak datang nih Om, si A nggak datang nih. Dia nanya si bapak tuh, si A mana? Nggak datang Pak, katanya ada kuliah besok jadi nggak sempat datang gini. Oh gitu. Ya udah, yuk beli rokok gue nih, katanya. Jalan lah gue beli rokok. Ingat banget tuh dulu baru keluar tuh yang sebut merek nggak apa-apa ya? Oh. Sampurna Mil yang 10, yang isi 10 yang kecil. Yang kecil. Nah dia favoritnya itu tuh, tapi yang 10 Yud, yang 12 nggak tahu lah, gue nggak ngerti apa. Jarang juga bapak-bapak favoritnya. Nah, gue beli ke warung. Itu pas gue nyampe warung juga malam. Jadi rumah teman gue, keluar rumahnya warung pinggir jalan. Kaget tukang warungnya, lagi bengong apa, gue bang beli rokok, gue wah abang dari mana bang? Kata, dari rumah itu. Ngeliatin gitu Om. Nggak ngerti gue, ngapain sih nih orang ngeliatin gue gini banget gitu kan. Terus udah, yang mana? Dia nanya, beli rokok apaan? Sampurna Mil yang 10. Oh iya dikasih tuh, mau bayar kan. Pas mau dikembaliin gitu. Abang nggak kehujanan bang, katanya. Hah? 2 kali tuh gue ngerasain berarti kan. Kehujanan, orang gue nggak hujan nggak apa. Itu orang ngomong, abang nggak kehujanan. Enggak bang. Oh ya udah deh, kata. Udah gue jalan. Gue nyebrang dari warung itu pinggir jalan agak jauh ke rumah dia gitu. Gue nyebrang, nyampe ke atas, gue naik ke atas, lagi ngumpul juga tuh situ. Ini Pak rokoknya. Oh ya, kasih, kata dia. Udah. Si A rokoknya apaan, kata dia. Gudang garam filter. Apa nih? Iya, nggak apa-apa. Nah, Si A ini siapa? Misalnya teman gue yang tadi dia tanya, kok nggak datang gitu kan? Oh iya. Nah, si A rokoknya apaan Yud? Gudang garam filter deh Pak, kalau nggak salah. Oh gitu, iya. Oke nggak datang lagi nih, katanya. Padahal gue mau nunjukin nama lu nih semua. Apa nunjukin apaan Pak? Payah deh. Udah biarin dah. Dipegang dia Om rokok deh. Buka Yud. Gue buka dong, gue buka. Ada isinya Om, gudang garam filter 2 biji. Di Sampurna Mil itu tadi? Di Sampurna Mil. Padahal masih dibungkus? Masih dibungkus, gue yang beli. Itu lu buka bungkusnya? Gue yang beli, gue yang bawa, gue yang kasih, gue yang buka. Anjir. Kan lebih pendek. Ya sebetulnya nggak apa-apa kita ngerokok kan. Gudang garam filter kan, Sampurna Mil kan lebih pendek gudang garam filter kan. Gue buka. Gue apa Pak? Kenapa lo kan? Nah ini dalamnya semua lihat tuh. Berapa orang lah? 6 orang, 7 orang lah di situ. Loh Pak, kok bisa gini? Oh, makanya si Ali harusnya dateng nih. Kalau ada kan enak lihat. Gitu. Gue, ya gila nih ilmu nih. Udah tuh. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Nah, nggak ada deh pokoknya yang gue bingung itu Om. Nggak ada ritual bakar menyan yang ngapa-ngapain. Tujuan yang ngumpul apa ya? Nggak ada jadi. Nah, gue mulai nanya sama dia. Pak, Setelah berapa lama? agak lama lah, udah berbulan-bulan juga tuh. Setelah yang dari Cidahu, dari Sukabumi itu. Pak, ini kita belajar apaan sih Pak? Gue bingung. Kita belajar ilmu apa sih Pak? Kok begini banget gitu? Nggak ada ilmu rasa. Apa Pak? Ilmu rasa. Ilmu rasa maksudnya? Nggak tahu. Lo nggak nanya lagi Om Yud? Nggak tanya.
Karena yang waktu yang di Sukabumi itu daripada berpikir lebih baik berzikir. Nah, gue di situ pegangan gue, Om. Terus yang masalah nama bapak itu ada di silsilah itu juga nggak nanya? Nggak nanya. Belum nanya gue, ya kan? Akhirnya ke Cirebon. Masih di tahun yang sama? Masih di tahun yang sama. Berbulan-bulan lah ya, maksudnya 2, 3, 4 bulan gitu. Nah, ke Cirebon ini gue udah mulai aneh. Itu tempat, setahu gue, kalau bukan pejabat atau keluarga kerajaan, keluarga kesultanan nggak bisa masuk orang. Ya kan? Nggak bisa masuk lah. Di situ ada sumur dan gue bisa mandi, Om, di situ. Dapat privilege gitu? Nah, dapat privilege. Tapi gue kan ya waktu itu sih, saat itu gue udah mikir, siapa sih ini orang? Kok privilege-nya gini banget nih, dapat keistimewaan ini kayak gini gitu. Mandi di mana tuh? Mandi di sumur. Sumur mana? Ya kalau gue boleh sebut, ada nama Sunan Gunung Jati kan. Di Cirebon itu nggak bisa sembarangan. Kalau bukan pejabat atau keluarga kerajaan, keluarga kesultanan nggak akan. Gitu ya? Ya, nggak akan bisa masuk. Jadi lu pernah mandi di sumur Gue itu? pernah mandi di situ. Mandi dulu bersih, karena kita baru datang dari Jakarta, kotor kan, mandi. Tujuannya ziarah berarti Ya, saat itu? tujuannya ziarah. Setelah mandi, baru dia ngomong, ayo ziarah. Agak turun gitu, nah makam, biasalah makam apa? Kampung kali ya, TPU lah kalau sekarang kali. Nah, tapi bangunan apa makam-makam tua. Nah, kan di situ ada kuncian-kuncian lah biasanya kan, ada mungkin pengurus makam lah atau apa-apa, ngobrol atau sama bapak itu. Nah, gue kan jalan aja. Gue memang orangnya seneng etnik-etnik, Om. Gue seneng etnik-etnik, gue seneng ngeliat bangunan-bangunan tua gitu-gitu. Ya, gue samperin nih, habis gue itu, gue keliling-keliling, gue samperin bapak, Pak, saya ngapain nih Pak, kesini? Oh, lu lihat nggak tuh? Dia nunjuk nih, Om. Lu lihat, sama gue logo aja, Betawi, logonya Betawi ya. Lu lihat nggak tuh makam yang ada kuncupnya? Iya Pak, lihat. Doain nih. Oh iya. Udah gue jalan, Om. Gue jalan. Gue jalan. Gue jalan. Gue lihat, pek. Namanya nama dia, Om. Nama dia lagi. Titik Mangkubumi. Namanya nama dia di makam, di nisan. Ada tahun meninggalnya? Nggak ada. Ya, tua tuh, inian tua, nisan tua. Namanya doang? Titik Mangkubumi. Dalam hati gue, lah kok lagi sih? Emang lu siapa sih? Jadi spontan gue nanya nih, lu siapa sih Pak? Tapi abis gue ngomong itu, gue ngeliat dia gitu, di agak sana. Nggak ngomong deh. Udah, gue doa aja. Apalah gue doa, tapi Al-Fatihah doa lah, paling standar kan. Selesai udah doa, udah beres, udah segala. Itu saat itu sama siapa? Ke ziarahnya? Ya selalu bertiga tuh, gue, Rudi, Yuli, itu selalu ada. Si bapak atau sama supirnya. Tapi Yuli lihat juga nama di nisannya? Nggak lihat, pulang nih. Udah selesai pulang lagi di mobil kan. Di mobil, minum apa, berhenti di rest area atau apa, gue nanya tuh sama dia. Yul, apa? Kok tadi makamnya nama dia ya, Bu? Wah, maksud lu gimana? Itu makam yang tadi gue doa, itu namanya bapak. Ah, bercanda lu. Bener! Masa gue bohong? Gue? Ya udah, biarin aja, biarin. Jadi selalu gitu, Om. Jadi Yuli nggak tahu sampai saat itu? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu deh. Baru gue, karena gue nggak mau. Ya itu tadi, daripada berpikir lebih baik berzikir itu. Gue pegang banget kan. Takut kualat lah segala macam kan. Saat itu kan namanya kita lagi murid lah kasarnya kan. Gue takut tuh kayak gitu-gitu. Udah normal lagi kan. Sampai di rumah dia. Ya gue udah mulai pulang-pulang tuh, pulang. Atau gue nginep lagi di rumah dia. Gue masih di Depok kan. Tiap malam Selasa, malam kelahiran gue,
kalau gue di rumah dia atau gue lagi di rumah, gue nggak keluar rumah. Itu gue pegang terus tuh, entah apalah pokoknya gue pegang lah itu. Gue takut kualat lah kalau gue ngelanggar gitu. Nah, jalan normal, nggak ada om, nggak ada aktivitas segala macam gitu, cuma duduk aja. Di kolam Berarti dia renang. tinggal di rumah Yuli dong? Bapak itu? Iya, Oh. tinggal di situ. Tapi ini bukan bapaknya Yuli kan? Bukan. Nah, ini gue nggak mau ikut campur kan. Gue orangnya, gue nggak mau ikut campur lah. Oh belum, jadi masih belum mau ikut campur lah. Kenapa Ini- bapak itu tinggal di rumah Yuli? Kenapa bapak itu tinggal di situ? Udah habis dari yang kejadian Cirebon. Akhirnya satu hari ketika kita lagi di rumah itu, ini aneh lagi. Tiba-tiba si bapak nih lagi ngerokok segala macam. Siap-siap. Siap-siap apaan pak? Udah, siap-siapin baju. Pasang 2 pasang lah, bawa baju. Mau kemana kita pak? Ke Garut. Garut? Ada apaan pak? Udah pokoknya siap-siap aja kata. Pokoknya selalu gitu om, gue tuh saat itu. Ini apaan sih kita? Sekarang ya, terlalu dulu sih gue nggak ini. Oh ya udah siap baju, bawa baju. Nginep pak? Ya udah bawa aja lah pokoknya jaga-jaga nginep. Udah bawa. Berangkat. Tapi Rudy nggak ikut. Berempat kan. Gue Yuli yang bawa, gue di depan, di belakang tuh tengah bapak sama asistennya Pak Ali. Kan rumahnya dulu di Ragunan tuh om. Lewat jalan ini kan Buncit tuh, jalan raya Buncit. Gue bilang sama si Yuli, Yul ntar di depan ada ATM, ambil duit. Kita nggak ada duit nih, nggak ada duit cash. Mau keluar kota kan nggak bawa duit gini. Oh ya udah, jalan. Ngobrol. Lupa, tiba-tiba di perempatan Mampang baru sadar, belum ngambil ATM. Baru sadar nih, ya udah sampai sini lagi. Wah lu gimana sih gini. Nah bapak tuh di belakang tuh di tengah itu. Ah lu emang murid sialan lu, katanya. Betawi, murid sialan lu. Mau jalan ke Garut nggak ada yang bawa duit, gimana sih lu? Pak gimana ya pak gini? Ah emang sialan lu. Tuh, ambil. Tiket om, karcis parkir tuh. Kalau di mobil kan selorokan asbaknya ada tuh. Ambil apaan pak? Gue nanya gini nih. Ambil apaan pak? Itu tiket karcis parkir kan? Karcis parkir gue. Ngapain pak? Ambil cepetan gitu. Gue ambil dong kan di asbak gitu. Gue ambil. Ini pak? Iya ambil. Sini. Gue kasih gini ya. Ngapain lagi nih kan? Kasih. Emang lu murid sialan lu semua lu. Mau jalan-jalan keluar kota nggak bawa duit gitu. Pegang gini. Udah jalan pelan gitu. Si Yuli karena saking lu mau keluar kota nggak punya duit. Bayar tolnya nih kata gitu kan. Oh ini jalan nih, balik aja kali. Udah jalan. Jadi gitu. Dikasih tuh. Nih. Tiket parkir itu yang tadi gua kasih ke dia, gue balikin lagi nih. Gua ambil dong. Apaan nih pak? Udah bayarin. Ntar di tol. Wah lu gila pak. Ini kan coba. Karena gila kan. Wah bener pak. Gila aja. Bayar tiket tol pakai tiket. Pakai tiket. Iya entah Tiket bekas. Iya tiket bekas itu kan ada parkir apa kan. Kalau di mobil biasanya asbaknya nggak dipakai itu kan. Iya. Buat itu naruh tiket. Itu gue yang gila lu pak, gue karena Betawi cuek gitu kan, lo gue, udah bayarin ntar, gue sampai gini, udah bayarin, jadi dia di tengah ambil saking gue nggak mau ini aja gue gini diambil sama dia, nih, Yul bayar apa? Gue gila, ini orang gila kali ya, gue bilang gitu, gue liatnya kertas om, putih, orang gue yang ngasih kan, gue terima lagi, ini suruh bayarin, lu gila aja gue bilang. Udah pelan-pelan. Itu depan Medisra tuh kan tol, jadi Kuningan kanan kan Gatot Subroto tuh. Banget. Gue berdoa, bismillah apa? Kagak boleh masuk nih, orang nggak bisa bayar, nggak bisa masuk. Temen gue udah, merem gitu lah pokoknya kayak, aduh gila nih gitu, bayarin ya om. Set, cewek yang penjaga tolnya cewek. Dibalikin om. Maksudnya dibalikin? Dibalikin gue lupa lah. Kalau nggak salah tiket tuh masih 1.500. Tiket tolnya ya 1.500 atau 2.500 gitu. Jadi dikembalin kalau 1.500 berarti kembali 48.500 atau 47.500 kalau 2.500.
dikembaliin om. Buset, gue kira tiketnya dibalikin. Duit. Jadi dibayar nih. Kasih. Malam Pak, malam. Balikin duit. Jadi penjaga tiketnya ngeliat itu 50.000. Itu 50.000. Udah ada 50.000 kan Pak Harto. Gue terima duitnya. Pak, kok dibalikin dah Pak? Udah taruh di asbak. Tapi jalan perjalanan gue, ngapain nih? Gila ya gue bilang kayak bisa pakai begini, ilmu apaan sih gitu. Sampai rest area, udah lo gue nggak berani kan ngandelin duitin doang, serem kan. Yul, rest area lah, ambil ATM gue ambil. Ya udah berhenti dia di toilet tuh kencing lo. Gue bisa gitu ya Yud? Gitu. Ya gue juga nggak tahu, gue ngerti. Gila sakti banget nih orangnya. Gitu tuh temen si Yuli ngomong gitu. Gue bisa jadi, kalau lihat kan duit itu, duit apa tiket kan? Tiket putih, kertas bekas, tiket bekas. Jadi duit om. Orang ngeliatnya duit. Dah, saya cabut, jalan lanjut kan. Udah keluar tol, udah masuk wilayah Garut lah. Kita waktu itu mau ke Pamungpek. Nah, di tengah jalan dia bilang, Pak, kita mau ngapain nih? Setelah gua aman tuh udah ada duit kan. Gua tanya, Pak, kita mau ngapain sih, Pak? Bapak belum cerita dari tadi nih. Ini ada anaknya teman gue meninggal. Teman kecil gue. Nah, anaknya meninggal 2 hari yang lalu. Tanya. Bapak ditelepon? Enggak, ada yang bisikin aja katanya. Bilang gitu. Ya kalau kayak gitu-gitu udah wajar lah. Maksudnya emang kita belajar ilmu kan. Oh, boleh bisikin Pak, 2 hari yang lalu? Iya. Anak teman Bapak? Iya, anak teman gue. Oh, yaudah. Udah masuk wilayah Garut. Dulu kan masih, ya mungkin kalau ini kayak hutan-hutan Pantura lah ya. Kencing gue kebelet kencing om. Gue mau kebelet kencing. Yul, gue mau kencing nih, belet nih. Ntar berhenti dah. Cuma kan hujan. Selalu hujan tuh. Gue nggak tahu kenapa. Setiap perjalanan gue apa-apa pasti selalu ada hujan. Gue mau kencing, gue bilang gitu. Tapi kan karena hujan kan males juga kan kita berhenti sembarangan di tengah hutan begitu, kencing kan basah juga ntar. Udah cari warung aja ntar. Ya udah gue juga kencing nih, kata Yulu bawa mobil tuh dia bawa. Ada warung nih. Oh tuh warung tuh. Berhenti. Set. Gue di kiri kan, gue turun, dia kanan, dia turun kan. Set. Nah ada pas masuk ada kayak bapak-bapak om lagi apa sih mau niup kayu bakar. Niup kayu bakar gitu. Pak, gue udah kebelet nih. Dingin kan AC kan. Mobil, Pak. Mau pipis, buang air kecil di mana ya Pak? Mau kencing. Nah nengok kok masih kayak niup. Buat gini ya si Yuli kan. Tuh pakai bahasa Sunda kali, gue bilang gitu. Ini kan di Garut bahasa Sunda kali. Nah si Yuli ini orang Sunda kan. Ngomong, apalah permios gitu-gitu kali bahasa Sunda. Mau ini api ini. Lagi gini nih om, jadi mau niup pakai bambu tuh kan kalau kayu bakar. Ya boleh duduk kan. Dia jongkok nih. Gue di belakangnya nih. Pak, habis gue nanya gitu dia nggak jawab kan. Si Yuli nanya pakai bahasa Sunda, Pak mau kencing di mana? Nengok gue. Di sana. Macan om. Macan yang merah. Itu setakut-takutnya gue dah. Di sana. Macan om. Setakut-takutnya gue ngerasa paling takut gue jadi manusia itu. Macan om. Orang dari belakang kayak kita ngeliat orang tua. Rambutnya biasa, mukanya aja gitu. Iya, muka apa? Gini. Di sana. Wow. Kabur wow, si Yuli. Kenapa lo kata bapak ini? Pak, itu apaan tuh Pak? Wah, udah nggak bisa ngomong. Macan Pak, macan. Ah, macan apaan di sini ada macan? Bener Pak. Wah. Oh, ini gua. Nah. Terus kata bapaknya? Pak, wah udah, Pak, apa sih ini Pak? Nih kita, wah gua udah, Pak ini apa nih Pak? Udah, lu kuat bawa mobil Pak? Wah nggak kuat, gua nggak kuat. Si dulu udah gitu, nggak kuat Pak. Digantiin akhirnya. Sama asistennya? Asistennya bapak sama itu di depan. Waduh, Pak apa sih itu Pak tadi Pak? Ah gila Pak, ini perjalanan apa nih? Gua bilang gitu.
Pagi lu, macan om. Udah jalan tuh di bawah mobil tuh yang supirnya yang bawa mobil kan. Sampai sana, udah nggak pikiran deh tuh mau kencing mau apa udah nggak kepikiran dah. Biarin ngompol apa gue nggak tahu deh tuh. Udah pokoknya udah Basah tapi. basah kan, ya basah hujan juga kan, belum hujan terus. Sampai tempat tujuan, agak naik ada tempat parkir khusus mobil. Udah turun, udah kita ini bawa tas ini doang sih, backpack. Malam doang. tuh nyampe. Malam. Wah, yul kencing lagi ya, kencing nih, belum kencing nih, gue bilang gitu. Udah kencing sekarang tiba-tiba harus suruh kuntilanak tuh kan. Kalau kuntilanak mah biasa dah. Setelah gue gaul sama dia mah kayak gitu-gitu udah biasa tuh. Udah nggak inilah, udah nggak aneh. Wah, temen gue, lu sih kencing di sini ya orang kebelet, gue bilang dari jauh kan. Wah lu, udah biar kencing aja lu udah. Agak jauh gitu suara-suara kuntilanaknya kan. Banyak. Satu, gitu-gitu. Bodoh, kebelet. Udah tuh kencing. Selesai itu udah nggak tau lah cebok pakai apa udah suka seadanya aja. Itu di rumah teman si bapak? Di parkiran. Oh, parkiran. Parkiran mobil, karena kalau kampung kan biasanya ada tempat-tempat tanah luas gitu. Naik kan ke atas, ya nggak ke atas sih, agak jalan gitu. Disambut nih sama, ini gue heran nih, di sini yang paling gue heran. Pertama kalinya ketika gue sama mereka itu ada santri-santri. Santri memang santri jadi kayak kita ke pondok pesantren tuh saat itu. Disambut, cium tangan tuh sama si bapak ini yang lain pada cium tangan. Oh, gue pikir orang tua kali wajar ya. Tuh, cium tangan sama gue juga cium tangan om. Ini apaan nih? Gue habis kencing gue bilang, iya gue orangnya kan. Iya, nggak usah, udah naik sampai rumah datang, udah tua, datang ya kiai kali ya, pakai sarung, pakai peci hitam, datang, soalnya cium tangan sampai, cium banget om. Bapak cium tangan ke dia? Dia cium tangan ke bapak. Oh. Iya, dalam hati gue. Padahal kalau kita sebagai orang awam, wah, apa kiai nih yang datang, yang Punya pondok pesantren lagi? punya pondok pesantren gitu kan. Kalau harusnya udah tua lagi? Udah tua, harusnya kan kita kan yang ini. Cium tangan tuh, ngobrol. Bahasa Indonesia, nggak bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bapak nanya nih, kenapa nggak kasih tahu? Abah lu meninggal, gitulah. Abah lu meninggal, ya maaf pak, gitu. Maaf bah, abah kalau nggak salah. Maaf bah, lupa gini. Untung ada yang ngasih tahu nih si ini, gitu. Iya maaf. Udah tua nih, ini udah tua nih. Ternyata yang nemuin kita itu, yang kita datang ke siapa om? Cucunya temennya om. Maksudnya gimana? Ingat nggak? Pas di mobil kan gue tanya, Pak kita mau kemana? Iya kan? Anaknya teman gue meninggal. Bener nggak? Oh iya. Nah, anaknya teman gue meninggal. Kita mau takziah, nengokin ke sana lah gitu. Sampai sana disambut sama anaknya yang meninggal. Anjir. Jadi itu Cucunya. kakeknya harusnya yang ketemu udah tua itu. Iya. Jadi yang nyambut Cucunya. cucunya temen dia. Tua Banget. 60-an, 65. Suasana itu sama bapak ini sama kita yang datang ini tuh bener-bener kayak ada gap gitu. Iya maaf, dimarahin sama dia. Kenapa nggak dikasih tahu? Abah lu meninggal gitulah kasarnya gitu. Iya maaf, bah. Ya udah, kapan mau ke makam? Katanya kan, ya besok lah. Gitu. Ya tidur aja dulu. Udah tidur, gue mandi kan, gue bersih tidur. Karena malam kan nggak, kalau ke makam kan namanya di kampung kan nggak enak lah. Pagi jalan sih ke makam tuh, agak naik tuh. Kamu lagi naik. Ziarah. Nah, ziarah bareng-bareng tuh sama si bapak yang ini ini yang cucunya nih. Sana bus sampai sana gue kaget lagi. Usia 82 tahun. Yang kita ziarahin anaknya temen dia. Anaknya temen dia umur 82 tahun, Om.
Lain sepantaran umur berapa? Itu di situ gua langsung, ini orang siapa ya? Si Yuli gimana lihat itu? Diam. Jadi malamnya, gua belum bisa tidur lah pasti kan. Ngerokok lah, ngopi-ngopi gua sama dia. Gua tanya nih, lu ingat nggak? Kita kesini mau ngapain? Kita mau ziarah anaknya teman dia. Anaknya temennya bapak meninggal. Iya. Tadi yang nyambut kita siapa nih? Anaknya yang meninggal. Anaknya yang meninggal, Om. Itu serem banget itu. Aduh. Tuh kan mau datang kayak kita udah. Di part terakhir. Dia diri, Om. Dia diri. Dia jalan ini triplek nih. Dia sambil ngerokok nih. Dung, duit. Buset. Duit. Jadi mirip-mirip kayak Dimas Kanjeng gitu, bisa iya. menggandakan uang. Dan gue orang kan pengen tahu, penasaran. Gue tukerin, Om, money changer, uang aslinya lolos. Anjir. Nggak ada. Gue Tukerin money changer? Gue tukerin money changer Taman Puring. Ada masih kali Taman Puring money changer. Jadi guys, jangan lupa besok di part kedua Om Yuts bakal ada pengumuman pemenang giveaway buat ronde yang pertama. Siapa pemenangnya? Tungguin aja Sabtu besok.